Atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut di akhirat? Nanti ada orang bangkrut di akhirat. Kata sahabat, yang tak punya uang. Bukan, kata Nabi. Man ya'ti yaumal qiyamati bisalatin wa zakatin wa hajin dan seterusnya. Dia datang membawa amalnya yang sangat banyak. Salat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Masya Allah, ibadahnya tak tanggung-tanggung. Kat satama haza. Tapi lidahnya di dunia sering mencaci maki orang. Dia akan berikan semua amal itu kepada orang yang dicacinya. Habis amalnya, dosa orang itu akan diberikan kepadanya. Dia dilemparkan ke neraka. Apa makna hadis itu? Bapak Ibu, kalau mencaci maki orang, kita akan mentransfer amal kita ke dia. Amal kita, dosa dia yang dikirim ke kita. Apa tidak wajar kita baca Alhamdulillah itu? Wajar Ibu. Ibu kalau dicaci maki orang, padi terasa, tapi baca Alhamdulillah. Besok ibu datang, dia mengasih amalnya ke kita atau menjemput dosa kita. Di situ ibu menyesal tuh. Dia manga kau nak sekota Padang orang mencaci yang boleh deh. Itu Pak. Makin banyak orang mencaci kita, makin untung kita. Akan mendapat amal perai. Kirim. Kalau tidak dosanya ambil, bawa. Waktu rihat ilan nar, dilemparkan dia ke neraka. Itu kenapa kata Allah, fasbir ala ma yakulun. Kalau engkau dicaci maki orang, sabar, wasabbih bihamdi rabbik, pujilah Allah. Karena engkau barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Taha, surat yang ke-20, ayat 130. Ya, kita baca ayatnya, surat Taha, ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurubiha. Wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tarda. Artinya, bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah kamu memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, dan di tengah malam bertasbihlah, dan di penghujung siang mudah-mudahan kamu reda. Nah, itu artinya surat Taha 130. Jadi perintah Allah di ayat ini Bapak Ibu, agar kita bersabar terhadap ucapan manusia. Fasbir ala ma yakulun. Bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita harus bersabar Bapak Ibu terhadap ucapan orang? Kenapa Allah suruh kita bersabar terhadap ucapan manusia? Karena Bapak Ibu, selama kita di dunia ini, tidak ada satupun di antara kita yang akan selamat dari lidah manusia. Itu pasti Bapak Ibu ya. Tidak ada satupun di antara kita yang aman dari lidah orang. Sehebat apapun Bapak Ibu, sesalih apapun Bapak Ibu, pasti ada lidah-lidah yang akan mencela kita. Pasti ada lidah yang akan mencaci kita. Sebaik apapun kita. Itu Ustadz Abdul Samad itu kan baik, saleh Ustadz. Coba tengok di kolom komentar kalau dia ceramah itu, caci makinya sama banyaknya dengan puja-pujinya. Ya. Saya ini Ibu, sebanyak yang suka saya, sebanyak yang benci saya. Sebanyak yang memuja saya, sebanyak itu pula yang mencela kita. Itulah hidup di dunia. Kita tidak akan pernah aman dari lidah manusia. Bapak Ibu, selama kita di dunia ini, ada 3 perkara yang kita tidak akan pernah selamat darinya.
Jadi ada 3 perkara yang kita ni tidak akan selamat darinya. Satu, kita tidak akan pernah selamat dari rasa lelah dan capek. Selama kita di dunia ni, kita akan lelah capek. Dan itu sudah dijamin Allah. Nanti baca surat Taha 117. Kata Allah kepada Nabi Adam, "Fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa." Adam, engkau kalau keluar dari sorga ini nanti, karena ikut itu setan itu, iblis yang menggoda itu, engkau akan sampai ke bumi, akan pindah ke dunia. Nah, di bumi itu kau akan berpayah-payah. Jadi kata Allah, dunia ini tempat kita merasakan payah yang tak berhenti. Makanya tasqa. Tasqa itu fi'il mudhari present continuous. Yang susahnya, yang capeknya, yang lelahnya tidak akan pernah selesai selama ada di sini. Bapak Ibu, makin hari itu makin lelah. Makin hari makin lelah. Percayalah. Menyandar kan lelah kau. Dah makuknya menyandar kan dah latih dia. Kalau tak latih tak tersandar lah tu. Ya, makin hari makin lelah, makin hari makin lelah. Percayalah ibu kamu. Ya tak? Begitu hidup hari-hari ini kita lalui dengan lelah. Ya, padahal baru jago lalu baru ya tak? Tapi latih serasanya. Tu bakal balik sebatul tu ya. Orang tak kantuk, kau tak ada latih kau Pak. Dah itu. Kalau nyo ndak latih tak kantuk lah tu Pak. Mengantuk itu tanda dia capek, tanda dia lelah. Nah, tu makanya Bapak Ibu mendengar pengajian pun tak kantuk aja guys. Lelah tu. Makin hari makin tua Bapak Ibu makin lelah nanti itu. Percayalah. Tu makanya Bapak makin tua, makin berumur, makin gampang tertaku kepala tu. Dah itu. Sila. Makin tua, dia mah duduk tangguk kepala tu. Kenapa? Lelah tu Pak. Dan memang dunia begitu. Tidak ada satu pun kita yang selamat dari lelah. Setiap hari-hari ini kita lalui dengan capek dan lelah. Itu tidak akan selamat kita itu. Yang kedua, manusia itu tidak akan selamat dari lidah manusia. Nanti Bapak Ibu baca surah Al-Anfal 63. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma'allafta baina qulubihim. Andai engkau menginfakkan seluruh isi dunia untuk menyenangkan manusia, tidak akan dapat hati semua orang olehmu. Semua orang kita kasih Bapak Ibu. Dunia kita kasih kepadanya. Tetap saja mereka tidak akan puas. Lah diagi bantuan Pak, nyo menyerotih kawat. Percaya Ibu kamu. Padahal dia sudah dapat bagian, tapi tetap saja dia tak puas akan mencela kita. Hingga kata Allah, kalau engkau berikan mereka dunia pun, tetap hati mereka tidak akan bisa kau jinakkan semua. Nah, itu buktinya bahwa selama di dunia ini kita tidak akan pernah selamat dari lidah manusia. Yang ketiga, kita tidak akan pernah selamat dari kematian. Ini terakhir nih. Kata Allah nanti di surat Al-Jumu'ah ayat 8, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Betapapun engkau kuatnya lari dari kematian, kematian pasti mendapatimu. Artinya tidak ada yang selamat kita dari kematian. Nah, karena itulah Bapak Ibu, sorga disebut Darussalam. Lahum Darussalam inda rabbihim. Dibaca di surah Al-An'am 127. Sorga itu disebut Darussalam, kampung keselamatan. Kenapa sorga disebut Darussalam, kampung keselamatan? Karena Bapak Ibu baru selamat dari yang 3 tadi kalau sudah sampai di sana. Kalau Bapak Ibu sudah sampai di sorga, baru aman dari yang 3 tadi. Tidak ada lagi yang 3 tadi. Pertama Bapak Ibu kalau sudah sampai di sorga, selamatlah dari lelah dan capek. Di sorga tak ada lelah lagi Ibu ya. Makanya kata Allah, Allazi ahallana daral muqama min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Itu baca di surah Fatir ayat 35. Begitu manusia sudah sampai ke sorga, di sorga mereka tidak akan disentuh rasa lelah dan rasa capek. Makanya di sorga itu kata Allah di surah Yasin ayat 55, Inna ashabal jannatil yauma
fi syughulin fakihun. Penduduk sorga itu selalu sibuk dan bahagia tanpa capek dan lelah. Di dunia ni kalau sibuk latih Ibu. Kalau kita sibuk capek. Di sorga sibuknya fakihun, ndak ada lelah, ndak ada capek. Makanya di sorga tu ndak ada lagi orang laluk Ibu. Di sorga ndak ada tidur Pak. Bako ndak ada laluk, karena laluk kau tanda latih. Ndak ada mengantuk di sorga. Kita sibuk fi jannati yatasaalun. Di sorga mereka berbicara mota. Jadi waktu suruh go tu mota. Tahu Pak Ibu? Sebanyak antah diotan Pak Ibu. Ya toh. Nyurang sanangku Ibu, orang sanangku banyak nih diotan. Ciri orang sanang gak ada ngota Pak, tu ciri orang sanang tu. Ya ndak, orang kalau susah jarang motanya Pak angka diotan, ya toh. Orang kalau sanang banyak nih diotan Pak Ibu. Ya, untung awak dulu duduk di Baitul Amal sudah subuh lo, Ustaz Sofenadi. Kalau ndak apa ajak cerita Pak Ibu. Di sorga tu ndak ada ceramah, ndak ada mota. Ya, cik mengecek, cik menjawik, cik mengecek, cik menjawik. Nen jawiknya tu saya Pak Ibu cupin ipin. Jadi awak di sorga tu mota cupin ipin Pak. Mengecek ibu, kecik ibu sabalah, betul. Itu tu. Kecik ibu sabalah, betul. Ndak ada saling bantah-bantah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan. Di sorga tu ndak ada lagi orang berbantahan, ndak ada lagi orang bertengkar, ndak ada. Karena manusia mota. Kan dulu ndak ada laluk Ibu ya. Ndak ada laluk tu. Kenapa? Ndak ada lelah. Jadi di sorga tu ndak ada yang mode ibu, yang mode ko taman mandung ndak ada tu. Awak tu aktif. Makanya Ibu selama di dunia aku alatih ko percaya lah kan baca Pak Ibu pergi ke situ lah. Langsung tu. Ya langsung ndak ada lelah lah tu. Itu. Nah, yang kedua Bapak Ibu kalau sudah masuk sorga ndak ada lagi lidah yang mencela kita. Apa kata Allah di surat Yunus ayat 10? Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ketemu subhanallah, mau berpisah assalamualaikum. Semuanya alhamdulillah, puja-puji. Tidak ada caci maki, tidak ada cela mencela, tidak ada orang berdebat dan berbantahan di sorga. Jadi Bapak Ibu, kalau tidak mau dibantah orang, jangan di sini. Pergi sono. Di situ tidak ada orang bantah kita. Karena Bapak Ibu, inilah jadi pengurus masjid. Kau bergaji tidak Pak? Ada gaji tidak pengurus masjid Pak? Tidak ada Pak. Karena tidak ada, bekerja saja. Cari uang, cari ustaz, umpul jamaah, bikin kegiatan. Laci itu payahnya Pak Abi wakatu Abi tanagu, nencaci maki banyak ikut baca Bapak Ibu kamu. Kalau tak tabah telingo pengurus kau berhenti langsung tu. Iya Pak, jadi pengurus masjid ku mana tabah telingo Pak. Padahal awak payah mencari piti kan kamari, payah mencari ustaz kan kamari. Saketik salah pengurusnya Pak Ibu. Dak tanggung heboh jamaah Bapak Ibu. Kenapa? Itu dunia. Bukan Darussalam. Ini bukan Darussalam. Ini dunia yang kehidupan diri sangat buruk. Celaan, cacian, makian akan terus lidah-lidah orang menghantam kita. Makanya kalau ingin tidak dicela orang, pergilah ke sorga. Tak ada lagi di sana celaan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan. Begitu kata Allah di surah Al-Hijr ayat 47. Nah di sana di sorga manusia selamat dari mati. Itu maka disebut Darussalam. Nanti Bapak Ibu baca surat Qaf ayat 34. Udkhuluha bisalamin zalika yaumul khulud. Masuklah kamu ke sorga dengan selamat. Inilah hari yang tidak akan mati lagi. Yaumul khulud namanya. Jadi kalau Bapak Ibu masuk sorga, tidak mati lagi. Karena nanti kematian dibawa kepada penduduk sorga. Dulu Bapak Ibu, nanti kita ketika akan mati, datang kematian itu. Ya, karena mati itu datang. Wajaat sakratul mauti bil haq, mati itu datang. Nanti kita lihat sendiri. Waktu kita di sorga, datang kematian itu balik. Allah tanya, tahu tak kalian apa ini? Kata penduduk sorga, itulah kematian yang dulu mendatangi kami. Matikan dia ya Allah, supaya kami tidak mati lagi di sorga. Maka kematian itu pun dimatikan Allah. Sehingga tidak ada lagi yang akan mati di sorga. Maka di sorga itu tidak ada orang tua. Kita di sorga itu sebaya saja, usia 33 tahun sadonya Pak. Tidak ada yang kayak beliau ni, tidak ada. Ibu tidak ada.
Di sorga tu muda-muda, gagah-gagah, dan tak akan bertambah usia. Kenapa? La yarawna fiha syamsaw wala zamharira. Di sorga tak ada matahari terbit, tak ada matahari tenggelam. Nyumu aku makok bertambah apa ibu? Dek matahari tabi, matahari terbenam. Kalau matahari terbit, matahari tenggelam, usia kita bertambah. Tapi kalau matahari nak terbit lagi, tak tenggelam lagi, usia tak akan bertambah. Itu kenapa di sorga tak ada tua. Di sorga tak ada orang sakit. Tak ada. Jangankan sakit salemo, saya tak ada di sorga lah, ibu. Orang maludah, saya tak ada di sorga, ibu. Yang menjijik-jijikkan tu tak ada di sorga. Di sorga tu Darussalam, semuanya selamat, semuanya sentosa. Kok kalau ingus ke, kok ada penyakit kok. Maka ibu kalau malsulasui, hidung serang tak sihat tu. Ya tu. Di sorga tak ada ingus. Maka tak ada tua. Ya, makanya ibu-ibu nanti di sorga tak mau deko bantu ibu lah. Kalau mau deko bantu kok aku. Ya. Ibu bantu ibu di sorga itu. Bidadari itu tak seujung kuku ibu-ibu. Makanya ibu-ibu kalau kamu masuk sorga nanti jangan cemas pula bapak-bapak dikasih bidadari. Ibu dengan bidadari itu tak seujung kuku ibu bidadari itu. Ibu kalau ada di sorga, bidadari itu tak terlihat cantik oleh kami. Karena mereka tu pembantu saja di sorga, pelayan di sorga, ibu ratunya. Tak akan melihat bidadari kami kalau ibu ada di sana. Kecantikan ibu tak seperti ini. Ya. Kalau mau deko ibu mani kami situ tu ancaklah bidadari kami. Ya tu. Ibu ndak mau deko besok lo. Jadi ibu camel lo bantu mau deko pada biasa lah ndak kalamu pakai kalau kau cayo lah kamu. Di surga ada bentuk ya yang disebut dengan ya Darussalam. Nah, begini Pak Ibu. Tadi kan poin kita, selama kita di dunia kita ndak akan selamat dari lidah manusia ya. Nah, persoalannya kalau bapak ibu dicaci maki orang, dicela orang, apa respon kita yang diajarkan Al-Quran? Apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk respon dari celaan dan makian dia? Ada 4. 1. Bapak ibu kalau dicaci maki orang, balaslah cacian dia dengan yang serupa. Jadi ibu kalau dikecek orang baru, kecek lo baru kenyau baru. Tapi yang tambah juga gadang, baru gadang tu tak boleh berlebih nama tu pak. Harus sama pak. Tak boleh berbeza lah. Ya, boleh ustaz, boleh. Nanti baca di surah An-Nahl 126. Nanti baca di An-Nahl 126. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Kalau engkau ditampar, tampar pula dia sekeras dia menamparmu. Itu perintah Allah. Ibu kalau tapu orang, tapu orangnya. Sekancangnya menapu awak. Tangga gigi awak, tangga lu giginya. Kan cabik telinga awak, cabik telinga awak. Boleh pak? Boleh. Allah suruh. Tapi bimisli harus serupa. Setara, tak boleh berlebih. Jadi kalau bapak ibu dikeceknya, ya kan, kambiang lah. Tak boleh bertambah kambiang baru tu lah berlabih tu pak. Ni tak boleh berlabih. Bimisli. Jadi kalau bapak ibu tanya boleh tak ustaz awak menjawab atau membalik cacian orang? Boleh. Tapi serupa. Tentu dibenarkan. Kalau bapak ibu ingin merespon begitu silakan. Dicaci maki orang, caci pula dia. Dicela orang, cela pula dia. Ya tak? Itu dibolehkan. Yang kedua, responnya diam. Ibu bapak kalau dicaci maki orang, diam. Apa dalilnya? Nanti baca surat Maryam 26. Ya, surat Maryam 26. Itu Maryam dicaci maki. Maryam melahirkan anak tanpa suami. 3 di masjid. Karajo rukuk sujud tiap hari. Tiba-tiba hamil. Tanpa suami. Tak kacau tu? Lahirlah anak. Setiap Maryam lewat, itu dicaci maki oleh kaumnya. Perempuan ini, macam-macam caci maki manusia. Apa kata Maryam ketika dicaci? Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiyan. Saya berpuasa dan saya tidak akan berbicara. Ini tingkat kedua nih. Jadi bapak ibu kalau dicaci maki apa antuk. Ya pokok panik seorang tu kau tu cakap ibu. Cakap pak. Ibu kalau tetangga mencaci ibu, kau ibu dangar. Tu nyo habis biko tu mak. Tu panik tu pilot tu. Cela ibu kamu. Nyo makok bajadi mau dilawan. Jangan dilawan cari anto. Tu nyo dak dong kecek mereka tu.
Nyo mengecek ko panik lama-lama. Ambo ko panik ngecek ko ibu. Lama-lama panik mau ngecek tu. Cuma ko ambo ceramah paling lama sajam nyebut taluk ambo labi lo panik. Ya. Mengecek lama ko panik ko Pak kecek dak panik ko karah korongkong dinyo ko mah. Ya kan bisa sariawan meko dinyo tu mah. Makanya ko ada orang berang-berang ke Pak Ibu, calian saya, antok saya. Tu nyo beranting sih bikul itu. Cayolah. Apa ku ibu nyerepet di rumah apa dangas saya. Tu nyo panik saya bikul itu. Tu nyo mencuci, menyapu, menggosok. Tu dak betul ibu ya. Nyo maku ibu ko jadi Pak dilawan. Jadi dilawan. Calian saya antok saya. Padahal nyo berang meko. Pak ko antok saya Pak. Tu balik kecek awak lai. Ya tu. Makanya Bapak Ibu seperti Maryam kalau dicaci maki orang nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiyan. Saya tidak bicara. Caci makilah. Ya. Nyo tidak payah menghadapi caci maki orang Ibu. Antok saya. Tu nyo pasti berhenti surang. Tapi tidak lo pasti begitu. Nah. Jadi kalau apa merepet-repet di rumah Ibu dangas. So pasti habis nyo kecek dak dole tu. Habis tu nyo pais tu. Ya dah. Yo padi Ustaz. Itu yang sabar nama dia kan. Nah, yang ketiga, ini Bu kalau dicaci maki orang ya, apa responnya? Di surah An-Nisa 148. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qaul illa man zulima. Bapak Ibu kalau dicaci maki orang, kata Allah boleh mendoakan keburukan dia. Boleh Pak. Allah benci doa buruk kecuali kalau doa buruk tu dari orang yang disakiti. Ibu bapak dicaci maki orang, tak tanggung keceknya, tak tersudu ditik keceknya dah. Ibu doakan saya, nengkau setruk lah ibu tu ya. Boleh. Kalau lah setruknya kan tak udah ngecek lah tu. Ada sebab kalau baca je lah kamu. Jadi bapak ibu kalau ada orang mencaci maki, boleh tak mendoakan keburukan? Boleh. Allah suka doa itu. Karena itu kata Nabi ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Salasu da'watin la turat. Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Da'watul walid, doa ayah. Ayah nomor 1 ibu ya doanya. Dak ibu lah. Kalau berbuat baik ke ibu. Kalau minta doa ke ayah. Bako ke ayah minta doa. Karena ibadah ayah lebih banyak dari ibadah ibu. Karena ibu lu pernah losnya, pernah haid, pernah melahirkan, pernah hamil, pernah menyusui, dan di masa-masa itu ibadahnya tidak terkendali, tidak teratur. Ibu-ibu kalau jujur mungkin ibu lah usia 50 kau ibadah mulai rancak. Dulu ketika beranak, asa jadi sumayang, asa capek-capek. Kadang letak anak di mengkawak sumayang, kadang terkejut-kejut orang sumayang nyelo itu. Kini ibu mulai khusyuk ibadah kau. Kalau kami sejak mulai balik sampai mati tidak ada halangan ibadah. Maka ibadah kami lebih banyak, kami lebih dekat kepada Allah dari ibu. Tu maka minta doa ke bapak bukan ke ibu. Oh nak semayang tapi akal itu golong saya kena aku. Ya kan secara normatif ya kami lebih banyak ibadah kami dari ibu. Ya makanya nanti ibu masuk surga itu dipanggil dengan suami. Yaumana da'u kulla unasin bi imamihim, manusia akan dipanggil ke surga dengan imam mereka. Karena ibu, suami ibu banyak ibadahnya dari ibu. Ibadah ibu hanya salat dan puasa saja, tidak ada yang lain. Kami banyak ibadah kami. Makanya ibu sebagai bawahan nanti surganya ikut surga kami. Ya tu, ibu nanti masuk surga ya kami tu ibu. Cuma dah percaya ibu di akhirat besok ibu diimbau jangan nama suami ibu. Bapak fulan silakan ke surga Firdaus ya bersama nyonya. Habis itu cara bimbau sok mah. Iya tu. Makanya ibu besok di akhirat tu colong jangan telingo ibu. Jangan engak sih sudah cici ibu besok. Dia orang saramianta di akhirat ibu engak tu. Cici besok. Apa? Hah? Kalau bini dua sampai bini ampe ikut je nyo. Ikut bapak tu. Di sana tidak ada cemburu, tidak ada sakit hati, damai nama Darussalam tadi. Nyo di dunia aku ibu ni bercakap jo madu ibu nyo di sorugo akur sa cuy pinipin. Ya. jadi ibu besok masuk surga tu jo apa? Saya ibu kamu. Tu makanya ibu tak boleh melawan-lawan dengan kami kini kong.
Kalau ibu melawan-lawan je tiap hari, besok kami lah ibu ke surga tu apa fulan silakan ke surga Firdaus. Ibu nak kata imbau ye percaya lah kamu. Mengecek ibu pak, ambo pak, cepat kau melawan panjang sekadanya ya tak? Kau urus seorang ya. Malih dan malih. Tu maka jalan kami mati ke elok selaku ibu. Pada dak kami tinggal besok. Ya dah. Ya melawan-lawan tu betul je kami melawan panjang menjawab panjang saja apa. Makanya nanti bapak ibu dipanggil ke surga dengan suaminya tu. Nah itu kenapa minta doa ke ayah? Karena doa ayah tu lebih diijabah tu. Walaupun doa ibu sama juga dengan doa bapak sebenarnya, tapi kalau diurut bapak nomor 1, makanya dakwatul walid. Yang kedua dakwatu as-saim, doa orang yang berpuasa. Itu maka orang puasa aku suruh berdoa. Makanya ayat doa di tengah ayat puasa. 183 puasa, 184 puasa, 185 puasa, 187 puasa Al-Baqarah itu, 186-nya wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i iza da'ani. Kenapa ayat doa di tengah ayat puasa? Doa yang diijabah Allah tu ketika berpuasa. Makanya kata Nabi dakwatus shaim hatta yuftir. Makanya di waktu puasa itu perbanyaklah berdoa. Alhamdulillah. Nah, yang ketiga, doa siapa yang diijabah Allah? Dakwatul mazlum, doa orang yang dianiaya. Jangan pernah Bapak Ibu menzalimi orang. Jangan pernah. Mungkin dia tidak berdaya melawan kita karena kita punya kekuasaan, karena kita punya kekuatan. Mungkin dia tidak mampu melawan kita di dunia. Tapi kalau dia mengangkat tangannya ke langit, mendoakan kebinasaan kita, menunggu waktu celaka kita itu. Andai orang yang dizalimi itu, dia tak terima kezaliman kita, dia angkat tangannya ke langit, meminta kehancuran kita kepada Allah, menunggu waktu celaka itu. Kenapa? Allah mencintai doa orang yang dizalimi jika dia berdoa keburukan kepada orang yang dizalimi. Jadi kalau Bapak Ibu disakiti orang, dicaci maki orang, doa keburukan, boleh doakanlah. Ya. Yang keempat, apa respon Bapak Ibu nih kalau dicaci maki orang? Tadi di surat Taha 130 tadi, apa kata Allah? Fasbir ala ma yakulun. Ya, wasabbih bihamdi rabbik. Bersabarlah dan pujilah Allah. Nah, ini hebat tuh ya. Ibu bapak kalau dicaci maki orang, bersabar dan baca alhamdulillah. Kambiang ang ma, alhamdulillah. Ya tu, baru ang alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, kata Allah begitu. Wasabbih bihamdi rabbik. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu dicaci maki orang baca alhamdulillah? Karena dia sedang mentransfer amalnya kepada kita. Karena kata Nabi, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut di akhirat? Nanti ada orang bangkrut di akhirat. Kata sahabat yang tak punya uang, bukan kata Nabi. Man ya'ti yaumal qiyamati bisalatin wa zakatin wa hajin dan seterusnya. Dia datang membawa amalnya yang sangat banyak. Salat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Masya Allah, ibadahnya tak tanggung-tanggung. Kat satama haza. Tapi lidahnya di dunia sering mencaci maki orang. Apa yang terjadi? Dia akan berikan semua amal itu kepada orang yang dicacinya. Habis amalnya, dosa orang itu akan diberikan kepadanya. Dia dilemparkan ke neraka. Apa makna hadis itu? Bapak Ibu kalau mencaci maki orang, kita akan mentransfer amal kita ke dia. Habis amal kita, dosa dia yang dikirim ke kita. Apa tidak wajar kita baca alhamdulillah itu? Wajar ibu. Ibu kalau dicaci maki orang, padi terasa, tapi baca alhamdulillah. Besok ibu datang, dia mengasih amalnya ke kita. Atau menjemput dosa kita, di situ ibu menyesal tuh. Dia manga kau nak sakota Padang orang mencaci yang boleh deh. Itu Pak. Makin banyak orang mencaci kita, makin untung kita. Akan mendapat amal perai. Kirim. Kalau tidak dosanya ambil, bawa. Waktu lihat ilan nar, dilemparkan dia ke neraka. Itu kenapa kata Allah, fasbir ala ma yakulun. Kalau engkau dicaci maki orang, sabar, wasabbih bihamdi rabbik, pujilah Allah. Karena engkau sedang mendapat keuntungan yang besar. Nah, itulah Bapak Ibu ya, cara kita merespon. Nah, yang terakhir, 5 ya, bukan 4, 5. Respon terakhir, ini dicontohkan oleh Abu Bakar.
Ini di surat An-Nur ayat 22. Nanti baca ceritanya An-Nur ayat 22. Jadi ceritanya begini, Pak Ibu. Abu Bakar, dia kan kaya. Abu Bakar ini, Pak Ibu, selalu memberikan BLT kepada orang miskin. Tapi ini tidak caleg lah, Ibu. Abu Bakar kok tidak caleg loh kok. Ya kan? Tapi Abu Bakar itu selalu memberikan BLT, bantuan langsung tunai kepada orang-orang miskin di Madinah. Salah satu orang yang mendapat BLT Abu Bakar adalah Mistah namanya. Mistah ini ada hubungan juga dengan Abu Bakar sebenarnya. Hidup miskin, anak banyak. Abu Bakar tiap bulan kasih bantuan untuk Mistah dan keluarganya. Tiap bulan mencukupi kebutuhan keluarganya. Mistah ini. Apa yang dilakukan Mistah, Bapak Ibu? Mistahlah orang yang terlibat menfitnah Aisyah berselingkuh dengan Safwan. Aisyah ini anak Abu Bakar, istri Nabi. Itu Mistah menfitnah, menyebarkan fitnah Aisyah selingkuh dengan Safwan. Karena begini Ibu ceritanya, sepulang dari perang Bani Mustalik, itu Aisyah itu ikut. Aisyah itu ditandu oleh sahabat, ditandu pakai keranda. Tiba-tiba berhenti, Aisyah pergi buang air. Kalau sunnahnya kalau buang air itu kan cincin dibuka. Dibukalah cincin Aisyah. Habis itu masuk lagi. Berjalan, ingat cincinnya tinggal. Di pemberhentian berikutnya, Aisyah turun dari tandunya, menjemput cincinnya tanpa sepengetahuan Nabi dan sahabat. Dan sahabat langsung angkat tandu. Gitu ada instruksi Nabi berangkat. Berangkat, angkat tandu tadi, keranda tadi. Dan sahabat tidak tahu kalau kerandanya keranda kosong. Kerana Aisyah kok badannya tipis, Ibu. Sehingga adu Aisyah, tidak adu Aisyah di keranda tu, balik keranda tidak jauh beda loh. Kalau ibu langsung hilang atau balik turun langsung cuma keranda. Nah, lalu tertinggal Aisyah, tercecer. Datang Safwan, kerana ada Safwan ditugas di belakang, dibawalah oleh Safwan naik ontanya. Nah, sampai di Madinah itu datang fitnah. Namanya hadis ifki. Aisyah selingkuh dengan Safwan. Siapa yang menyebarkannya? Salah satunya Mistah yang tiap bulan dapat BLT dari Abu Bakar, ayah Aisyah. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Kata Allah, wal yasfahu wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna ayaghfirallahu lakum. Abu Bakar memaafkan, Abu Bakar melupakan dan tetap meneruskan BLT tanpa mencabutnya. Itu responnya. Hebat Abu Bakar tu, Ibu ya. Kok tiba dia awak apa tapuk mencong tu Pak. Eta baturi itu. Tiap bulan lagi yang belanjo ciku mencong nanti ya. Abu Bakar tak dimaafkan, dilupakan dan tetap bantuannya diberikan. Tak ada dicabut. Itu yang disebut ihsan. Idfa billati hiya ahsan. Kalau ada orang berbuat buruk kepadamu, balaslah dengan kebaikan. Itu hakikat ihsan. Jadi ihsan itu, nanti baca di surat Fussilat ayat 34. Kalau engkau mendapat perlakuan buruk, maka balaslah dengan kebaikan. Jadi Ibu, kalau dicaci maki orang Sabala, antan gulai ayam ke Sabala. Itu. Apa kok ditapu orang agi piti 1.000. Kan siap. Itu namanya ihsan. Ihsan. Iya. Oto apa kalau digores orang, peluk yoto orang tu. Tak mudah tu Pak. Makanya ihsan tu dicintai Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Bila dia sampai ke level itu, ihsan muhsinin, itu kekasih Allah. Karena tidak semua orang bisa begitu. Abu Bakar salah satunya. Ini orang dikasih bantuan tiap bulan, dia menfitnah anak kita hingga keluarga Nabi dan Aisyah goncang. Abu Bakar melupakan dan tetap memberi bantuan tiap bulan. Tak semua hati bisa begitu Ibu, tapi itu level terbaik kalau Bapak Ibu dicaci maki orang. Ibu lah payah karajo, lalati karajo. Apa kau pulang nyarenge saja. Sudahnya nyarenge, Ibu tanya apa? Kami minum susu, kami minum kopi, kami minum teh. Itu tu carunya ihsan. Jadi sarenge apa kok? Tak dijawab aja sarenge Ibu. Biar susunya. Satiuknya berang biar susu. Satiuknya berang biar susu. Beko tak taluknya berang itu. Pada tiba susu ke cancak ada berang kalau macam itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, itu caranya ya kalau kita dicaci maki orang. Ada 5 ya responnya. Ya, 1 tadi Bapak Ibu balas.
Kok baru lagi cengkinya. Yang kedua, diam seperti Maryam. Yang ketiga, doakan keburukan dia. Yang keempat, baca alhamdulillah, sabar. Yang kelima, balas dengan kebaikan. Bapak Ibu, kok ada orang mencaci beku, nak dipilih dari yang 5 tadi. Yang mana yang dipilih dari yang 5 tadi? Kok pulang dari situ ada orang mencaci langsung beku, yang mana yang dipilih? Ambo fikir-fikir lah Ustaz. Ambo nak pertama salah Ustaz. Ambo kok baru lagi je tu ya. Tak apa-apa juga, boleh. Cuma yang paling dicintai Allah yang terakhir, membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, begitulah Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.